Selamat malam pemirsa, Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain sesaat lagi pukul 20:45 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia wajib mengalahkan Bahrain pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk menjaga asa ke pentas dunia. Inilah Breaking News Metro TV bersama saya, Eva Wondo. Pemirsa, ribuan supporter Indonesia sudah memadati kawasan Gelora Bung Karno untuk menyaksikan kualifikasi Piala Dunia grup C antara Indonesia dengan Bahrain. Bahkan para supporter rela menunggu sejak siang hari untuk bisa masuk lebih awal ke Stadion Utama GBK. Ribuan supporter Timnas Indonesia nonton bareng sembari nampak mengenakan jersey merah beserta syal kebanggaan menunggu penampilan dari skuad Garuda untuk bisa menaklukkan Bahrain di Gate 1 Stadion GBK Jakarta. Tidak hanya dari Jakarta, para supporter yang tumpah ruah di GBK ini berasal dari berbagai daerah seperti Bandung, Bali hingga Balikpapan. Dijadwalkan pertandingan Indonesia versus Bahrain akan dimulai pada pukul 20:45 waktu Indonesia Barat. Bagaimana situasi di GBK saat ini, kami ajak Anda bergabung dengan rekan-rekan kami, ada jurnalis Metro TV Andromeda Rizal dan Bernardine Mario langsung dari Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Kita akan ke Andromeda terlebih dahulu. Andro, sesaat lagi jelang pertandingan Timnas Indonesia versus Bahrain, bagaimana situasi terkini di GBK malam hari ini? Ya Eva dan juga pemirsa, betul sekali bahwa 15 menit dari sekarang para supporter yang ada di sini akan masuki Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk menyaksikan laga yang ditunggu-tunggu antara Indonesia versus Bahrain yang akan dimulai pada pukul 20.45 waktu Indonesia bagian Barat. Ini merupakan putaran ketiga dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kalau kami melihat dan juga melaporkan di Plaza Utara saat ini, memang para supporter saat ini masih bergegas untuk menuju masuk ke dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno, karena kalau kami lihat memang situasi terkininya banyak sekali masyarakat yang saat ini masih berupaya untuk mencoba masuk begitu untuk membeli sebuah tiket ataupun juga saat ini mencoba untuk menukarkan tiketnya begitu. Dan kalau kami melihat memang situasi terkini di Plaza Utara sendiri ini sudah sangat ramai tadi sejak pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Para petugas pun juga terus membantu bagi para supporter yang akan masuk ke dalam, karena memang ini membagi sejumlah disediakan oleh para yang ada begitu. Dan kalaupun para supporter ini tidak bisa masuki Stadion Utama Gelora Bung Karno, memang untuk di GBK ini menyediakan beberapa tempat untuk nonton bersama ataupun dengan nobar ada di gate pertama begitu, yang nanti akan disediakan oleh para petugas. Dan memang kalau kami melihat para supporter saat ini memang masih menunggu pertandingan yang akan berlangsung sekitar pukul 15 menit lagi. Para supporter ini memberikan dukungan penuh kepada Timnas Indonesia agar Timnas Indonesia mendapatkan 3 poin penting. Meskipun kalau kami melihat memang kita ketahui bersama dalam laga terakhir bahwa antara Indonesia melawan Bahrain ini sempat imbang 2-2, walaupun dengan segala dinamika pada saat waktu itu, Eva, pertandingan pada laga yang kemarin ada tambahan waktu yang cukup ini memberikan kontroversi juga. Dan dengan dukungan penuh tentu dari timnas, dari supporter Indonesia yang saat hari ini ribuan hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, diharapkan dapat memberikan semangat, dapat memberikan beberapa dukungan juga terutama untuk para skuad Garuda Indonesia. Dan memang kalau kami melihat juga bahwa kemarin Patrick Kluivert pun juga sempat menyampaikan juga bahwa laga ini juga merupakan laga krusial. Memang di menit-menit awal Patrick Kluivert sempat menyampaikan bahwa akan memberikan tekanan terutama pada Bahrain, kemudian juga dan Indonesia memang perlu mengamankan laga ini dan juga luas begitu untuk peluang bisa lolos dalam Piala Dunia di tahun 2026. Eva dan juga pemirsa, memang kalau kami melihat begitu strategi yang
diprediksikan begitu dari beberapa pengamat, kemudian juga supporter juga memprediksi bahwa timnas Indonesia saat ini memang akan lebih ofensif dan juga penguasaan awal di menit-menit awal untuk menekan Bahrain, dan juga disempat kemarin dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Patrick Kluivert sendiri juga akan menekan di menit-menit pertama. Kita nanti akan lihat juga bagaimana terkait dengan taktik, kemudian juga posisi, dan juga terutama terkait dengan penerapan formasi. Kalau informasi yang kami terima bahwa formasi Patrick Kluivert sendiri ini akan menerapkan formasi 4-2-3-1, dan ini nanti kita akan lihat bagaimana perjuangan ataupun juga pertandingan yang akan berlangsung 15 menit lagi. Memang supporter Indonesia saat ini memang menunggu bahwa Indonesia ini bisa menang, karena kalau kita melihat dari klasmen Indonesia sementara saat ini, Eva dan juga pemirsa, berada di posisi keempat dengan poin yang sama dengan Bahrain. Kita harapkan bahwa Indonesia ini bisa mendapatkan 3 poin penuh. Eva. Baik, dari Antropeda Rizal, saya akan bergeser ke Mario, Bernardin Mario. Bagaimana euforia supporter yang Anda rasakan di Stadion GBK malam hari ini? Ya Eva, hampir sekitar 10 menit lagi timnas Indonesia akan melakoni laga krusial melawan timnas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tadi baru saja supporter Indonesia sudah mulai menyanyikan chance-chance untuk mendukung timnas Indonesia, padahal timnas Indonesia ini belum masuk ke dalam lapangan untuk melakoni laga melawan timnas Bahrain. Ini dapat dibuktikan berarti semangat para supporter ini sangat tinggi sekali dan sudah tidak sabar melihat para punggawa timnas meraih 3 poin dari timnas Bahrain. Apalagi kemenangan melawan Bahrain ini dapat menentukan peluang Indonesia masih bisa bersaing untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026. Dan baru saja tadi Arab Saudi berhasil menahan imbang Jepang, sehingga Arab Saudi kini kokoh di peringkat ketiga dengan raihan 10 poin. Maka dari itu Indonesia harus bisa memenangkan laga ini untuk menambah pundi-pundi poin menjadi 9 poin. Karena kalau kita menang dan mendapatkan tambahan raihan 3 poin lagi, ini kita akan mengantongi setidaknya 9 poin untuk sementara waktu dan menempel ketat Arab Saudi yang saat ini berada di posisi ketiga. Dan saat ini supporter tampak mulai bergemuruh kembali, tampaknya sudah mulai ada tanda-tanda timnas yang sudah ada di lorong pemain dan akan segera masuk ke dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan ini nampaknya sudah mulai masuk, karena tadi sudah ada sorakan juga untuk timnas Bahrain yang memang kalau tim tamu datang ke kandang Indonesia ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, tentu mentalnya akan dimainkan oleh pemain ke-12 yakni supporter timnas Indonesia. Jadi kita harapkan dukungan supporter yang saat ini sudah memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno, sudah memerahkan Stadion Utama Gelora Bung Karno, dapat menambah semangat dan perjuangan para pemain timnas untuk bisa memenangkan laga ini dan mengantongi 3 poin penuh. Dan tadi dari daftar pemain, Eva, ini tidak jauh berbeda komposisinya, hanya ada Rizky Ridho yang menggantikan Mace Hilgers yang kemarin cedera, dan juga ada Joy Pelupesi yang menggantikan Nathan Choyaon. Ini sangat menarik, Eva, karena kalau kita melihat ada komposisi 3 bek tengah yang bermain hari ini malam ini untuk timnas Indonesia. Tentu masyarakat Indonesia penasaran taktik apa yang akan diterapkan Patrick Kluivert. Kalau Patrick Kluivert terkenal dalam permainan total football dengan menggunakan 4 bek, nampaknya bisa juga nanti hari ini malam ini Patrick Kluivert akan menggunakan strategi 3 back dengan adanya 5 atau 4 pemain tengah, ditambah nanti ada 2 atau sampai 3 pemain menyerang. Namun tentu kalau menggunakan strategi 3 back ini akan menjadi tantangan baru lagi bagi Patrick Kluivert yang selama ini jarang menggunakan strategi menggunakan 3 back. Kalau menggunakan 4 back bisa saja strateginya, Eva, untuk bisa memenangkan laga ini maka menggunakan strategi 4-1-2-3. Karena 4-1-2-3 ini merupakan convert dari strategi 4-3-3 kalau kita melihat dari strategi sepak bola pada umumnya. Jadi mungkin saja Justin Hapner akan ditempatkan sebagai gelandang bertahan timnas Indonesia. Nanti Joy Pelupesi di bagian tengah timnas Indonesia akan mendampingi Tom Hae untuk menjaga apabila ada pemain Bahrain yang menguasai bola di lapangan tengah, lalu kemudian segera untuk diambil alih sehingga timnas Indonesia tidak kecolongan seperti kemarin melawan Australia. Ada 2 gol yang membuat kecolongan pemain Indonesia dan akhirnya berbuah gol. Dan akhirnya Indonesia kalah dengan skor 1-5. Tentu harapannya kejadian tersebut tidak terulang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, karena sekali lagi tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan dukungan penuh. 77.000 penonton saat ini sudah memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk bisa menyaksikan pemain Indonesia berjuang dan memenangkan laga. Dan ini sudah dapat dipastikan pemain timnas sudah mulai memasuki lapangan, Eva. Dan ini akan menjadi salah satu momentum balik bagi timnas Indonesia untuk bisa kembali membuka pintu
peluang tampil di Piala Dunia 2026 yang kemarin sempat mengecil akibat kalah. Dan kita harapkan dukungan masyarakat, baik yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno maupun menyaksikan di rumah, dapat terus mengalir sehingga ini terasa di tubuh pemain yang hari ini akan berjuang demi memastikan asa tetap lolos ke Piala Dunia 2026. Demikian Eva, kembali ke Anda di studio. Iya, Bernardin, tentu dukungan dari supporter yang hadir di sana, dukungan dari masyarakat Indonesia, dan juga ada dukungan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang juga hadir langsung di Stadion GBK. Apa yang tadi disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto? Ya, betul sekali Eva, bahwa hari ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk menyaksikan perjuangan para pemain timnas. Dan ini untuk pertama kalinya Prabowo Subianto datang sebagai presiden dan mendukung langsung para punggawa timnas yang hari ini tampil melawan Bahrain. Tidak ada satu kata pun yang tadi disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat tiba di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tapi kita pastikan tentu Prabowo Subianto juga menginginkan timnas Indonesia menang karena sebelum bertanding melawan Australia, Prabowo Subianto mengatakan dirinya mendukung penuh apapun yang dikerjakan oleh federasi dan juga Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk meningkatkan prestasi olahraga timnas Indonesia di kancah internasional. Tampil di Piala Dunia 2026 adalah salah satu cita-cita yang tentu menjadi cita-cita seluruh masyarakat Indonesia. Karena kalau tampil di Piala Dunia, ini akan menjadi sejarah baru setelah memang sebelumnya Indonesia pernah tampil juga di Piala Dunia tapi tidak membawa nama Indonesia. Sehingga nama Indonesia tampil di Piala Dunia akan menjadi salah satu hal yang ditunggu-tunggu oleh para pecinta sepak bola tanah air. Maka dari itu ini tadi Presiden Prabowo, kemudian juga beberapa menteri sampai dengan wakil menteri datang untuk mendukung juga timnas yang hari ini malam ini akan berjuang. Tadi ada sedikit dukungan dan harapan, khususnya tadi dari Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, yang tentu berharap Indonesia bisa menang dan dia optimis. Begitu juga dengan seperti yang dikatakan oleh Wakil Menteri Giring yang mengatakan juga dia optimis kalau timnas Indonesia akan menang. Jadi kita saksikan saja Eva, laga antara timnas Indonesia melawan Bahrain yang 5 menit lagi akan dimulai kick off ya. Baik, kita akan nantikan bersama laga Indonesia versus Bahrain sesaat lagi, sekitar 6 menit lagi. Terima kasih Bernardin Mario, sebelumnya juga ada rekan kami Andromeda Arizal. Terima kasih teman-teman untuk informasinya. Pemirsa, kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia akan melawan Bahrain sesaat lagi pukul 20:45 waktu Indonesia Barat. Demikian breaking news Metro TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.